Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Silviana Irzal, yang kedua Melati, yang ketiga Indah Sri Melati, yang keempat Sania Adinda Ridwan, dan yang kelima Nurul Ijah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Maksud dari pertanyaan ini adalah apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan dan apa yang mungkin terjadi terhadap perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Apakah yang terjadi sesuai dengan yang diinginkan atau malah sebaliknya? Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan tidak hanya diharuskan untuk menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga diharuskan untuk menilai apa yang mungkin akan terjadi. Misalnya seperti menilai kemungkinan mengenai permasalahan pengendalian yang ada atau yang akan datang, seperti masalah kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya, apakah karyawannya memahami apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka selesaikan. Kemudian, apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, dan apakah mereka mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, jika tindakan atau hasil yang mungkin terjadi berbeda dengan tindakan atau hasil yang diinginkan, maka dibutuhkan lebih banyak sistem pengendalian manajemen lagi, atau dibutuhkan sistem pengendalian manajemen yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini tergantung seberapa sulit permasalahan dan seberapa banyak biaya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, manajer seharusnya mempertimbangkan sistem pengendalian apa yang digunakan dan seberapa ketat pengaplikasiannya. Materi berikutnya mengenai pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam mengatasi setiap permasalahan pengendalian manajemen. Dapat dilihat di buku halaman 234 pada tabel 6.1. Di tabel tersebut terdapat jenis pengendalian yang terdiri dari pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian personal atau kultural. Dan terdapat permasalahan pengendalian yang terdiri dari kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personal. Nah, tabel ini menjelaskan atau menerangkan bahwa setiap jenis pengendalian memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi setiap permasalahan pengendalian. Ada jenis pengendalian yang hanya mampu mengatasi sebagian dari permasalahan pengendalian, dan ada juga jenis pengendalian yang mampu mengatasi seluruh permasalahan pengendalian. Misalnya seperti pembatasan sikap yang termasuk ke dalam pengendalian tindakan. Nah, pembatasan sikap ini tidak bisa mengatasi masalah kurangnya pengarahan, sehingga jika pengarahan merupakan permasalahan yang utama dalam bagian ini, maka manajer harus mempertimbangkan bentuk pengendalian lainnya. Begitupun untuk jenis pengendalian lainnya dalam mengatasi setiap permasalahan pengendalian yang lain. Materi selanjutnya mengenai pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan berbagai alternatif pengendalian manajemen, manajer seharusnya memulai dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultur akan memadai.
Pengendalian personel atau kultur layak menjadi pertimbangan pertama karena secara relatif pengendalian tersebut memiliki sedikit akibat yang merugikan dan secara relatif memiliki biaya yang rendah. Namun, pengendalian personel atau kultur ini hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dalam pengendalian tindakan. Nah, yang pertama kita bahas tentang keunggulan dalam pengendalian tindakan. Nah, keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan itu bahwa pengendalian tindakan ini merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat karena pengendalian tindakan ini berhubungan langsung pada pengambilan keputusan, contohnya pada pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang kedua, pengendalian tindakan ini cenderung membawa dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, keunggulan pengendalian tindakan khususnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur akan membantu koordinasi perusahaan dengan meningkatkan kemampuan diprediksinya suatu tindakan dan juga dengan mengurangi jumlah aliran informasi antar perusahaannya. Kemudian yang keempat, pengendalian tindakan ini merupakan elemen kunci dalam bentuk perusahaan yang birokratis dalam artian yang positif, yaitu standarisasi dan kerutinan. Kemudian kita masuk pada kelemahan dalam pengendalian tindakan. Nah, dari literatur yang saya baca terdapat ada 5 kelemahan yang dihasilkan dalam pengendalian tindakan ini. Yang pertama itu adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Kenapa? Karena di sini biasanya pengetahuan yang mendalam mengenai tindakan apa yang dibutuhkan, tindakan apa yang perlu dijalankan, hanya ada pada pekerjaan yang memiliki kerutinan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, pengendalian tindakan ini seringkali mematahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi para karyawannya. Karena para karyawan itu seringkali memberikan reaksi pada pengendalian tindakan ini secara pasif, dan juga si karyawan ini biasanya terbiasa pada peraturan pekerjaan mereka yang diberikan kepada mereka, sehingga lambat laun semua karyawan akan bergantung pada peraturan pekerjaannya, dan para karyawan ini akan berhenti memikirkan proses-proses apa saja sih yang dapat meningkatkan proses kerja mereka. Kemudian kelemahan yang ketiga ada pengendalian tindakan khususnya pada akuntabilitas tindakan yang dapat menyebabkan kecerobohan. Contohnya di sini pada kecelakaan pesawat, adanya kesalahan pada kecelakaan pesawat terbang yang di sini pilotnya itu terburu-buru dalam melakukan pre-landing ataupun pre-take off. Nah, pengendalian seperti ini biasanya hanya mendorong pada perubahan tipe checks the box namanya. Nah, di sini mereka tuh tidak memfokuskan pada pemeriksaan ataupun pengawasan yang akan membuktikan bahwa operasi itu terbukti gagal. Kemudian yang keempat ada pengendalian tindakan ini sering menimbulkan pengaruh yang negatif, yaitu maksudnya banyak beberapa orang ataupun beberapa karyawan tidak suka bekerja di bawah pengendalian ini. Oleh karena itu, beberapa orang ataupun karyawan yang memiliki sifat yang lebih mandiri ataupun mempunyai kreativitas yang lebih tinggi pastinya akan memilih keluar dari pekerjaan ini dan memilih untuk mencari pekerjaan lain yang dapat meningkatkan kreativitas mereka dan nantinya dapat meningkatkan
prospek mereka dan untuk meraih prestasi di masa depan mereka. Kemudian kelemahan yang kelima yaitu pengendalian tindakan khususnya pada kajian pertindakan. Nah, kajian ini kan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi lebih tinggi ataupun sama levelnya dengan orang yang akan melaksanakan tindakan. Oleh karena itu, para pengkaji ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan juga waktu dan jasa yang akan diberikan memiliki biaya yang mahal. Maka dari itu, kelemahan yang kelima ini yaitu para perusahaan akan memiliki beban biaya yang sangat mahal untuk memberikan kajian pertindakan pada karyawan-karyawannya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Melati akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Pengendalian hasil memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yang paling umum adalah visibility. Pengendalian hasil ini menjadi pengendalian yang paling efektif bahkan ketika kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Keunggulan yang kedua adalah perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Ini sangat diinginkan ketika diperlukannya kreativitas karena otonomi memberi ruang pada cara berpikir yang baru dan inovatif. Bahkan ketika kreativitas menjadi tidak penting lagi, pemberian otonomi masih memiliki beberapa keunggulan. Pemberian otonomi ini biasanya dia menghasilkan komitmen dan motivasi karyawan yang lebih besar karena kebutuhan personal juga terpengaruh. Keunggulan yang terakhir adalah biayanya yang relatif murah. Namun pengendalian hasil juga memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama, hasil pengukuran memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat ketika pengukuran gagal untuk memenuhi satu kualitas pengukuran yang lebih baik atau lebih berupa kesesuaian, ketepatan, objektivitas, ketepatan waktu, dan saling pengertian. Yang kedua, pengendalian hasil membebankan risikonya kepada karyawan. Risiko ini disebabkan oleh adanya gangguan pengukuran yang ditimbulkan sejumlah faktor yang mungkin tidak dapat dikendalikan, termasuk kepastian lingkungan, ketergantungan perusahaan, dan ketidakberuntungan. Yang ketiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja yang sebagai sistem pengendalian hasil atau seperti target anggaran. Seringkali target diminta untuk memenuhi fungsi pengendalian yang penting tapi bersaing. Fungsi pengendalian yang pertama itu adalah motivation to achieve, yang artinya target terbaik adalah target yang menantang tapi dapat dicapai. Fungsi yang kedua adalah perencanaan dan fungsi yang ketiga adalah koordinasi. Yang terakhir, tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Beberapa karyawan sama sekali tidak menginginkan otonomi, yang artinya mereka tidak menikmati tanggung jawab yang diberikan oleh pengendalian ini kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Melati. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab, yaitu subbab yang pertama mengenai pemilihan ketentuan pengendalian, yang kedua mengenai beradaptasi terhadap perubahan. Nah, langsung saja kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu mengenai pemilihan ketentuan pengendalian. Nah, keputusan mengenai pengendalian, apakah ia harus diaplikasikan secara lebih ketat atau kurang ketat, itu tergantung kepada 3 jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, apa sajakah pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama itu,
ada apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat. Nah, kemudian yang kedua mengenai berapa biayanya, dan yang terakhir mengenai mungkinkah adanya efek samping yang merugikan. Nah, manfaat potensial dari pengendalian ketat ini cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Nah, kemudian mengenai biaya. Beberapa bentuk pengendalian, jika dia diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, maka ia akan membutuhkan biaya yang tinggi dan juga menyita banyak waktu manajemen top, serta pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif dalam mengumpulkan standar kinerja yang mungkin mereka butuhkan. Nah, kemudian mungkin saja mereka juga membutuhkan sistem informasi yang lebih canggih guna menganalisa seluruh kinerja yang mereka butuhkan. Nah, kemudian yang terakhir mengenai efek samping, pengendalian tindakan ketat mungkin akan menyebabkan perubahan perilaku dan juga memudarnya kreativitas. Nah, sedangkan untuk pengendalian hasil ketat mungkin dapat menyebabkan permasalahan terhadap pemilihan pengukuran hasil yang benar. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu mengenai beradaptasi terhadap perubahan. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan satu pendekatan manajemen dalam satu waktu tertentu. Nah, tetapi mereka cenderung mengubah penekanan mereka dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, baik itu karena kebutuhan, karena kemampuan, maupun karena lingkungan perusahaan yang berbeda. Nah, seiring dengan berubahnya lingkungan perusahaan, maka pengendalian personel atau kultural dan juga tindakan mungkin harus ditambah atau diganti ke bentuk pengendalian yang lain. Nah, selain dari kebutuhan, kemampuan, dan juga lingkungan perusahaan yang berubah, terdapat faktor-faktor situasional lainnya, yaitu seperti mengintensifkan persaingan, kemudian ekspansi global, dan juga pertumbuhan teknologi, yang mana semua itu mengharuskan perusahaan beradaptasi terhadap pengendalian manajemen pada lingkungan mereka yang berubah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen, yang dimana saya sendiri akan menjelaskan dua subbab, yaitu subbab yang pertama tentang tetap fokus pada perilaku, dan subbab yang kedua yaitu mengenai mempertahankan pengendalian yang baik. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tetap fokus pada perilaku. Nah, yang dimaksud dengan tetap fokus pada perilaku di sini ialah apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi lebih sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan yang akan bereaksi setelah pengendalian tadi ditetapkan atau setelah pengendalian tadi diberlakukan. Jadi perbedaan perilaku yang signifikan ada di antara orang-orang di negara yang berbeda, terus ada juga di bagian yang berbeda pada suatu negara, juga perusahaan yang berbeda, dan bagian-bagian dalam perusahaan yang berbeda. Manajemen harus menyadari perbedaan tersebut karena efektivitas pengendalian dari manajemen yang digunakan juga akan berbeda, tergantung pada reaksi karyawan yang terlibat. Nah, perbedaan ini yang membuat implementasi SPM itu menjadi lebih menantang. Dan yang terpenting perlu kita ketahui di sini ialah tidak ada SPM yang cocok untuk semua keadaan. Jadi keadaan yang berbeda akan menciptakan atau akan melahirkan SPM yang berbeda pula. Jadi tergantung dari kondisi dan keadaan di perusahaan tersebut. Nah, apa yang baik bagi perusahaan yang satu belum tentu baik bagi perusahaan yang lainnya. Begitu. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mempertahankan pengendalian yang baik. Nah, di mempertahankan pengendalian yang baik ini, manajer itu harus dituntut untuk memiliki pemahaman yang sempurna terhadap dua, yaitu penentuan pengendalian manajemen dan pengaruh pengendalian manajemen. Nah, jadi manajer di sini kenapa dituntut memiliki pemahaman yang sempurna? Itu karena ketika dia menentukan SPM,
itu juga dia harus memikirkan pengaruh seperti apa yang dihasilkan atau pengaruh seperti apa yang akan terjadi ketika dia menentukan si SPM tadi, sistem pengendalian manajemen tadi. Inilah banyak perusahaan yang memiliki masalah pengendalian yang serius, atau si perusahaannya tadi berada di luar kendali karena si manajernya tidak memahami dengan sempurna penentuan pengendalian manajemen dan pengaruh pengendalian manajemen itu seperti apa. Makanya timbul masalah serius, makanya terjadilah si perusahaan tadi itu di luar kendali seperti itu. Jadi misalkan si manajer menetapkan sistem pengendalian untuk tahun ini itu kita harus mencapai penjualan segini. Nah, orang-orang atau karyawan yang di bagian penjualan akan merasa keberatan nggak kalau misalkan si perusahaannya tadi menetapkan harus menjual barang atau produk segini. Kalau dia kalau si manajernya tadi berpikir bahwa karyawannya bakal sanggup atau bakal mampu untuk mencapai target, maka tidak apa-apa melakukan penentuan seperti itu, menentukan SPM seperti itu tidak apa-apa. Nah, jadi yang nggak kalah penting yang harus diketahui perusahaan ialah dia harus mengetahui seberapa besar sumber daya manusia yang dimilikinya, seberapa besar kemampuan karyawannya dalam mengendalikan sistem pengendalian yang ada gitu, dalam melakukan sistem pengendalian yang ada. Kalau dia rasa karyawannya sanggup dengan mengukur sumber daya manusia dari karyawannya tadi, tidak apa-apa gitu. Kalau sekiranya si karyawannya tadi tidak sanggup menjalankan SPM yang seperti itu, maka SPM tersebutlah yang harus dievaluasi, yang harus diperbaiki. Apa yang sekiranya kurang ditambahkan, apa yang sekiranya berlebihan dikurangkan gitu ya. Namanya mengevaluasi, berarti memperbaiki dari segala aspek, yang mana yang menjadi masalah, yang mana yang menjadi trouble di perusahaan tersebut, di karyawan. Nah, dari evaluasi tersebutlah bakal menciptakan atau bakal terciptalah SPM yang baru atau yang jauh lebih baik dari SPM yang sebelumnya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, apabila ada suara-suara yang tidak diinginkan. Kami mohon maaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan atau dapat kami sampaikan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.